Sungai Bengawan Solo adalah salah satu dari banyak sungai di Indonesia yang namanya paling dikenal. Terlebih saat Sungai Bengawan Solo menjadi inspirasi bagi seorang seniman seperti Pak Gesang untuk menggubah sebuah lagu keroncong yang terkenal sampai di negara matahari terbit, Jepang. Mungkin banyak juga yang belum tahu kalau aliran Sungai Bengawan Solo berakhir di Laut Jawa, salah satunya melalui daerah Gresik dan bermuara di ujung Pangkah, Jawa Timur. Orang-orang mengenal Gresik sebagai kota industri yang banyak tambang, kilang, dan tambak. Daerah yang panas dan cukup gersang. Namun, siapa sangka di salah satu desa di Gresik tersembunyi sebuah tempat yang bisa jadi mengundang decak kagum bagi yang melihatnya. Desa tersebut bernama Ujung Pangkah. Tempat yang sama dengan lokasi aliran Sungai Bengawan Solo berakhir ke Laut Jawa. Di sana masih tersisa hutan-hutan mangrove sebagai tempat bernaung aneka ragam hayati khas muara, seperti burung-burung pantai, biawak, ikan glodok atau ikan tembakul, monyet ekor panjang, bahkan buaya muara. Akankah tempat ini bisa bertahan sebagai rumah bagi makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang berjenis-jenis nan indah? Atau akan musnah dijajah manusia yang serakah? Sebuah kesempatan berharga terlibat secara langsung bersama teman-teman yang berada di Ujung Pangkah Gresik untuk saling berbagi pengalaman. Terutama bagi puluhan generasi remaja Gresik yang antusias mengikuti berbagai kegiatan alam terbuka yang didampingi beberapa orang dari latar belakang yang berbeda, seperti pengamat burung, pemerhati mangrove, dan fotografi fauna alam bebas. Setiap hari selama 3 hari berturut-turut, remaja-remaja dari berbagai sekolah yang berada di Gresik diajak turut serta ke lapangan guna belajar secara langsung sekaligus menerapkan apa yang mereka pelajari mengenai teori sebelumnya. Lokasi yang tak seberapa jauh dari Desa Pangkah Kulon dan Pangkah Wetan yang bisa dilalui dengan menggunakan rakit penyeberangan. Kami mendapati berbagai jenis burung yang teramat biasa hadir di tengah-tengah kesibukan masyarakat Ujung Pangkah. Tentu kesempatan itu tidak kami sia-siakan untuk merekam aneka jenis burung yang ada di lokasi tersebut. Begitupun bagi para remaja yang bergelora dalam mempelajari ilmu fotografi secara langsung di lapangan. Harapannya, para remaja ini bisa menumbuhkan kesadaran untuk semakin menyayangi lingkungan tempat tinggalnya melalui media fotografi, sekaligus bisa secara bertahap mengarsipkan flora dan fauna yang ada di Ujung Pangkah. Ketika malam tiba dalam suasana santai, kami mendiskusikan hasil foto yang mereka peroleh selama di lapangan yang disertai dengan beragam cerita dari masing-masing anak atas pengalamannya memotret di alam. Bahkan mereka sendiri kebanyakan baru mengetahui bahwa di Ujung Pangkah menyimpan banyak sekali jenis-jenis fauna yang tadinya belum pernah mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Takjub, mungkin itu kata yang tepat guna menggambarkan secuil kehidupan liar di tengah-tengah hiruk-pikuknya kegiatan manusia dan padatnya rumah tinggal layaknya kawasan pesisir lainnya di Pulau Jawa. Tanah yang sungguh berharga bagi kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri, tatkala bisa bersinergi secara harmonis dengan kehidupan alam sekitarnya. Sementara di sisi lain, atas nama ekonomi yang instan, eksplorasi besar-besaran terhadap alam sudah terjadi, bahkan di ujung tanah terluar dari wilayah ini. Dalam lingkup yang minor, atas nama sebuah kesenangan, kami saksikan sendiri beberapa anak muda menggendong senapan angin di wilayah-wilayah yang masih dihuni ragam jenis burung. Padahal secara hukum, ketentuan penggunaan senapan angin adalah ilegal untuk perburuan.
Melihat potensi wilayah Ujung Pangkah sebagai rumah berbagai makhluk hidup, masih menyisakan harapan dan pekerjaan agar daerah ini bisa tetap dijaga oleh masyarakat Ujung Pangkah sendiri dan bisa dimanfaatkan sebagai alternatif perekonomian yang ramah lingkungan. Bayangkan, berbagai satwa peterbang dari negara lain pun memilih lokasi ini untuk bernaung selama beberapa bulan, seperti burung undan atau pelikan, dan berbagai jenis satwa lainnya pun menggunakan tempat ini guna berbiak. Jadi bisa dikatakan betapa tempat ini memiliki potensi lebih dibandingkan dari daerah lain, khususnya kehidupan alam liar yang hidup di sebuah ekosistem walau makin menciut. Sekiranya ini merupakan tugas kita sebagai manusia, bukan untuk menghancurkan tempat tinggal kita dan makhluk hidup lain, melainkan untuk menjaga dan memanfaatkan secara bijaksana apa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kelangsungan hidup manusia.